Oke, teman-teman, kita langsung ke materi berikutnya. Di sini kita akan menganalisa hasil iklan yang sudah gue testingkan sebelumnya. Eh, jadi kunci analisa ini adalah, ini sih analisa yang simple yang teman-teman nggak begitu sulit. Cuman ini selalu terpakai. Jadi dalam menganalisa iklan itu kuncinya satu, harus tahu patokannya berapa, gitu. Harus tahu di angka berapa kita harus ganti, harus tahu di angka berapa, oh ini masih oke, kayak gitu. Itu semua tergantung teman-teman ada di angka berapa. Misalkan di eh, closing, setiap satu pembelian menghabiskan budget 70.000. Mungkin ada sebagian bilang mahal kalau margin profitnya itu 80.000. Cuman kalau misalkan margin profitnya 200.000, terus biaya per akuisisi real purchase ya teman-teman, langsung pembelian itu 70.000, berarti kan kita punya profit 130.000. 200.000 dikurang 70.000, 130.000 gitu. Jadi yang punya angkanya itu teman-teman itu sendiri. Cuman untuk di bagian iklan website itu harus ada patokan, teman-teman. Jadi sini gue jelasin dulu di bagian ini sebelum kita melihat hasil iklan yang kita setting sebelumnya. Gue jelasin dulu matriks-matriks apa aja yang harus teman-teman lihat, yang teman-teman harus analisa gitu. Jadi di dalam periklanan TikTok Ads atau Facebook Ads dan lain-lain itu ada metrik-metrik yang harus diperhatikan. Ini contohnya yang pertama itu ada CTR, click through rate. Jadi click through rate gitu ya. Jadi CTR ini adalah impresi yang dibagikan, misalkan dari 1.000 orang, dari 1.000 orang scroller FYP atau pengguna TikTok yang ditampilkan iklan ya di garis bawahi, atau yang bisa disebut impression, itu dari 1.000 orang yang mengklik itu hanya 10, benar gak? 1% ya. Dari 1.000 yang klik 10, 1%. Nah itu CTR pada normalnya, idealnya itu untuk TikTok Ads, gue udah coba testing itu 1%, itu udah masih oke lah. Bagus-bagus banget itu di atas 2%. Gitu. Nah, kalau 0,9% atau nyerempet-nyerempet masih oke lah kayak gitu. Cuman 1% itu udah patokan banget teman-teman. Untuk di TikTok ya, di platform lain beda lagi. CTR gitu. Jadi kita bisa tahu misalkan dari kita menganalisanya gini, bagus bagus enggaknya iklan jelek itu pertama bisa jadi ditentukan oleh CTR gini. Misalkan dari tadi yang gue bilang dari 1.000 orang yang iklannya ditampilkan ke 1.000 orang, dari 1.000 orang nih TikTok menampilkan iklan kita, ternyata yang ngeklik itu cuma 5, berarti 0,5% dong. Dari 1.000 orang ngapain aja kok iklan cuma 5 orang gitu. Berarti kan jelek banget iklannya. Berarti harus ditingkatin dong iklannya. Gitu kalau dari 1.000. Kalau yang ngeklik 10 ya, itu 1%, benar nggak? Iya benar 1%. Berarti kalau dari awal pintu gerbangnya, ini kan iklan ads itu kan tahapan pertama visitor kita ya, pintu depannya, tahapan pertama. Kalau misalkan dari pintu gerbangnya aja udah jelek, gitu. Misalkan di sini 0,5% nih, di sini 0,5%, terus customer masuk ke website ini berkurang jadi 4. Kenapa di sini yang klik 5, di sini jadi 4? Biasanya di tengah-tengah sini ada loading yang lambat atau customer tiba-tiba keluar, makanya orang yang baca website itu 4 gitu. Orang yang baca website itu 4 orang. Terus dari orang yang baca website 4 orang, mau berapa lagi buat untuk jadiin ke WhatsApp
orang yang klik WhatsApp. Idealnya dari orang yang ngebaca WhatsApp terus, orang yang ngebaca WhatsApp terus ngeklik tombol sorry, orang yang ngebaca WhatsApp WhatsApp lagi sih, orang yang ngebaca website gitu, saking excited-nya ini menjelaskan analisa. Orang yang ngebaca website, idealnya itu orang, untuk melanjutkan ke tombol WhatsApp itu rata-rata 10%. Berarti 10% dari 4 berapa? Nggak nyampe 1. Berarti masuk akalnya ketika, 4 orang, ya nggak akan terjadi lead masuk ke WhatsApp, kayak gitu. Paham ya sampai sini teman-teman? Nah, CPC. CPC kita juga harus perhatikan, CPC adalah cost per klik, biaya yang dikeluarkan ketika customer kita mengklik. Idealnya itu 2.000 ya teman-teman. 2.000, semakin murah semakin bagus, di atas 2.000 itu harus diperbaiki iklannya. Jadi kita harus memperhatikan kalau misalkan, iklan kita jelek di atas 1%, oke berarti iklan kita salah. Berarti kita harus, membuat iklan lagi yang lebih, yang lebih bagus. Bagus itu berarti, pesan yang kita sampaikan belum diterima oleh audiens scrolling FYP, si scrolling FYP gitu. Kita cari lagi, kita riset lagi di TikTok Ads Library, kira-kira cocok konten yang cocok buat anak apa ya? Oh, ternyata harapan orang tua yang cerdas, harapan untuk anak yang cerdas itu bagaimana? Pintar ngaji, orang yang pintar ngaji itu anak yang cerdas, ingatannya cerdas, mau kayak gitu, ya minum vitamin, bla 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 bla, gitu teman-teman. Intinya adalah harus diubah iklannya. Gitu. Ini poin yang diingat ya teman, kita bisa jadi patokan bareng-bareng. CTR itu minimal 1%, gitu. CPC minimal 2.000. Nah, habis itu kita, pindah ke website. Website itu indikatornya adalah view content. Nanti itu bisa kita baca datanya. View content, event view content yang udah di-setting sebelumnya. Nah, habis dari website, alur customer itu langsung harus masuk ke WhatsApp. Nah, itu bisa istilahnya bisa kita tahu indikatornya dari matriks ATC atau Add to Cart. VC adalah event view content, ATC adalah event add to cart. Nah, nanti untuk setelah masuk ke WhatsApp terus terjadi closing, itu closing rate itu biasanya 30% itu minimal banget. 30 lah. Kalau 40%, 50% itu udah bagus banget. Nah, closing itu ditunjukkan oleh per case. Nah, di sini closing ini kita nggak bisa ukur. Kita hitung secara manual aja. Gitu, teman-teman. Nah, kita langsung ke iklan yang kita iklankan sebelumnya. Kalau yang tadi kita setting bareng-bareng itu reka adegan aja ya teman-teman. Cuman itu yang gue lakukan pada saat pertama kali testing produk ini. Dan ini hasilnya. Kita baca bareng-bareng. Nah, kalau di sini teman-teman belum ada sama seperti ini, kita atur ya. Di ini custom column. Event yang kita cari di sini kita klik page event di sini terus kita klik view content, total view content yang masuk, terus berapa biaya per view content-nya, terus add to cart, berapa orang yang ngeklik tombol WhatsApp. Ini nggak dicek semuanya, hanya 2 aja itu. Terus kita rapihin berdekatan ya, biar bacanya enak. Nggak bingung istilahnya mah. Ini bisa di drag ya teman-teman. Nah, CTR kita taruh sini, CPC kita taruh sini, CPC, CTR, CPC
Iya. Kok kita view konten. Nah, gini loh maksudnya. Oke, sudah confirm. Nah, nanti mereka akan berdekatan. Loadingnya cukup lama, teman-teman. Entah karena internetnya atau apa. Ini kita lihat. Nah, kita baca. Dari iklan 200.000, gue udah ngabisin apa istilahnya, budget 150.000 gitu. Iklan udah ditayangkan ke 9.000 pengguna TikTok yang melihat yang ditampilkan iklan ini gitu. Terus nah ini yang gue bahas tadi. Dari iklan yang ditayangkan ke 9.000 orang, impression itu bukan orang. Ke 99.000 iklan ini ditayangkan ke pengguna TikTok, itu hanya 0,777 desimal itu 77 0,77%. Gitu. Di sini gue udah bad feeling nih. Wah, dari CTR aja udah jelek. Pasti kesananya juga jelek. Cost per kliknya masih oke, 2.000. Total view kontennya itu 46. Nah, idealnya dari total view konten ke total add to cart, orang yang ngebaca website, itu ada 46 nih. Datanya ada 46. Minimal lah 10% lah, gitu. 10% dari 46, 4 atau 5 lah yang ngeklik tombol WhatsApp. Cuman di sini 0. Gitu. Berarti kan dari awalnya aja, dari pintu gerbangnya aja itu udah jelek banget gitu. Nah, berarti kesimpulan di hari pertama, apa yang harus diperbaiki adalah tentu apa? Coba jawab dalam hati, anjay. Adalah iklannya yang harus diperbaiki ya, teman-teman. Gitu. Iklannya harus diperbaiki, harus dicari ide-ide gimana caranya pokoknya iklannya biar naik ke 1%. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Ada di video berikutnya. Oke, thank you. See you di next video.